Akhirnya dia pergi juga. Oke, kita mulai pencariannya. Dr. Ace, aku ingin memberitahumu tentang sesuatu. Kenapa, Ben? Aku baru saja bertemu dengan monster aneh lagi, Dr. Ace. Dan katanya monster itu sebenarnya adalah anjing. Kau lihat foto cakaran dan pet shop yang hancur ini, Dr. Ace. Ini semua adalah ulah si monster itu. Bahkan aku sempat bertemu dan diserang olehnya. Serangan monster itu benar-benar dahsyat, Dr. Ace. Kalau saja waktu itu aku tidak menghindar, mungkin sekarang aku sudah jadi debu. Serangan monster itu mampu menjebolkan tembok, bahkan bangunan yang ada di belakangnya ikutan hancur, Dr. Ace. Sebenarnya aku sudah mengetahui hal itu dari Aspa, Ben. Widih, ternyata peduli juga nih akhirnya Pak Komandan. Tapi jujur aku bingung, Dr. Ace. Kenapa ya monster anjing itu cuma mengincar pet shop doang? Biar aku jelaskan. Jadi, setelah melakukan penelitian yang cukup panjang, akhirnya kita bisa menemukan beberapa data tentang monster anjing itu. Hah? Lagi-lagi kenapa Dr. Ace bisa cepet banget dapat informasi soal kayak gini? Menurut beberapa saksi di alun-alun, awalnya anjing itu ada di pet shop yang bernama Peto. Katanya, anjing itu tidak laku-laku karena ada tompel putih di mata sebelah kanannya. Sungguh miris sekali. Ternyata bukan manusia saja yang dinilai secara fisik. Kasihan banget ya anjing itu. Sampai saat ini bahkan aku belum tahu kenapa anjing itu tiba-tiba bisa berubah menjadi monster. Tapi yang pasti, serangan pertama monster itu adalah pet shop Peto, tempat dia dijual dulu. Dan menurut beberapa saksi, pet shop itu ternyata punya cabang di alun-alun juga. Hah? Jangan-jangan pet shop itu? Tidak ada cara lain. Ben, segera bersiap. Kita akan menuju ke pet shop Peto. Hah? Tapi ini sudah malam, Dr. Ace. Justru itu yang ku cari. Permisi. Kami sudah tutup, kembalilah besok saat kami sudah buka. Tunggu dulu, Pak. Kami mau bertanya soal anjing. Ah, anjing? Benar, anjing dengan totol putih di mata kanan. Apakah kau tahu soal itu? Hah? Aku tidak tahu. Cepat pergi, sudah. Sono, toko ini udah tutup. Aku sudah tahu apa yang sebenarnya kau lakukan. Lebih baik kau buka pintu ini, atau temanku ini akan menghancurkannya secara paksa. Boniak Merchandise. Pertarungan antara Boniak dan Scarf makin seru nih. Lu nggak bisa kemana-mana lagi, Scarf. Ini adalah akhir dari lu. Jangan bercanda, kau tulang bodoh. Boniak T-shirt The Scaly Scarf tersedia untuk size dewasa dan size anak. Dapatkan segera di keranjang bawah. Baiklah, silakan masuk. Lain kali jangan sombong dengan pelanggan ya. Dasar penjual tidak ramah. Jadi, apakah kau tahu soal anjing itu? Aku agak malas menceritakannya. Jadi, anjing itu adalah anjing yang sudah lama tidak laku dari toko kami. Hah? Kenapa begitu? Padahal anjing itu kan lucu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan anjing itu. Sifat dan sikapnya itu baik. Tapi, cuman karena totol putih di matanya, orang-orang menganggap itu aneh dan tidak ada yang mau membeli anjing itu. Lalu apa yang kau lakukan padanya sampai dia jadi seperti itu? Aku tidak melakukan apapun. Aku sudah berusaha untuk menurunkan harganya agar dia cepat laku. Tapi percuma saja. Jadi untuk mengurangi biaya makan anjing-anjing di sini, aku melepaskan anjing itu ke jalan. Apa? Dasar tidak punya hati. Kenapa kau tega melakukan hal sekejam itu, Bocah, dengerin ya. Ini semua adalah bisnis. Jadi kalau cuma bisa ngerugiin tokoku, untuk apa aku pertahankan anjing kayak gitu? Bocah naif.
dasar mata duitan. Lalu apa kau tahu penyebab kenapa anjing itu bisa berubah menjadi monster seperti sekarang? Jujur, aku tidak tahu kalau soal itu. Bahkan aku bingung kenapa dia sekarang menjadi monster seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang monster itu menghancurkan toko utamaku dan hewan-hewan yang ada di dalamnya pun semua kabur. Tapi dan yang ku dengar belakangan ini, dia sudah menyerang toko-toko lainnya. Aku takut tiba-tiba dia menyerang toko ini.